Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak kelihatan. Masya Berdiri. Pertama minta berdiri Mas, nanti lama-lama suruh ke sana. Baik. Ya, izin ya Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu. Kayaknya ayo mesti jalan-jalan ya. Semenit di kanan, semenit di kiri. Mas kameramen kita nanti ditimpuk gitu. Ibu-ibu. Sepertinya Masnya harus mobile deh Mas. Mike boleh satu lagi? Sebentar. Ini kamu ikhlas bener nih? Tes. Gak apa-apa, ada jarak panggung. Oke. Ya udah kalau gitu saya pakai ini ya. Tes, bismillah. Pokoknya jangan macem-macem sama emak-emak Mas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bener kan? Nah. Mas, dikasih jalan tengah-tengah, teman-teman. Allah. Baik. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izinnya saya dan istri dan kita semua bisa silaturahim di tempat yang Masya Allah sangat nyaman, dingin ya, dan benar-benar waktu saya masuk tadi ini saya pikir orang yang menyediakan tempat seperti ini adalah orang yang sangat baik, orang yang memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat sekitar. Saya terus terang nggak tahu, belum kenal sama beliau, tapi suatu hari kalau Allah izinkan, saya ingin sekali bisa silaturahim, saya pengen bisa belajar, karena entah kenapa tempat ini begitu saya menginjakan kaki di tempat parkir tadi seperti kayak membawa aura yang sangat-sangat positif, yang saya merasakan tempat ini adalah salah satu tempat berkah yang dimana dihadiri dan layak untuk didatangi oleh orang-orang yang mencari keberkahan. Dan Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Hijrah semua adalah orang-orang yang sangat beruntung karena dikala sahabat-sahabat kita sedang asyik mungkin menikmati akhir pekannya mungkin di rumah ataupun di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang menghabiskan harta bendanya untuk kadang-kadang hal-hal yang sedikit banyak kurang bermanfaat, tapi teman-teman semua di sini ada habis ini? Naik lagi, geser, Mas Adiannya naik lagi, katanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aduh. Naik lagi katanya Mas, yang belakang nggak kelihatan, Masya Allah. Kesini ya. Ini kalau Pak Wali pasti nggak berani diginiin deh. Kalau giliran saya aja ya. Baik. Geser. Jalan-jalan. Mas kameramen dimarahin kan sama ibu-ibu. Oke, ya udah deh. Ini kalau muka saya cerah bukan karena rajin wudu, ini karena kena lampu ya. Baik, sahabat-sahabat semua, saya juga tadi belum mengucapkan salam serta salawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, role model kita, Rasulullah SAW ya. Yang terhormat di sini ketua yayasan, pemilik dari rumah sakit yang Masya Allah ini, teman-teman yang terlibat dalam aktivitas tempat dan rumah sakit yang saya dengar juga yang memberikan banyak kebaikan serta inspirasi bagi kota Tangerang dan sekitarnya. Kemudian panitia dari Yayasan Cinta Quran yang sudah menghadirkan saya, istri saya tercinta, mantan pacar yang sudah mendampingi saya selama hampir 18 tahun bersama. Tapi yang terhormat di sini justru khususnya teman-teman saya, ada yang sudah lama, baru, ya mungkin kalaupun kita belum pernah ketemu, minimal kita ketemu di Instagram ya. Ya, udah follow belum Instagramnya Adrian Maulana? Ya. Alhamdulillah ya, yang belum semoga Allah berikan hidayah ya. Insya Allah nggak ada yang aneh-aneh, tapi saya selalu juga berusaha untuk sedikit banyak ingin bisa berperan
memberikan banyak manfaat dan kebaikan, karena saya sadar bahwa ternyata tugas untuk berdakwah itu adalah tugas kita semua, bukan hanya para ulama, para kiai, ustadz-ustadz, ustazah, tapi siapapun di antara kita, kalau kita mengaku bahwa kita adalah seorang muslim, muslimah, kita wajib berdakwah. Ya, dikatakan di salah satu hadis riwayat Bukhari, ya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi nggak apa-apa. Itu yang memotivasi saya dan istri untuk kemudian ingin berhijrah. Mungkin nggak banyak yang tahu, saya dari lahir memang dalam keadaan muslim. Tapi 15 tahun saya sekolah di sekolah Katolik. Dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, saya mendapat pendidikan Katolik. Entah kenapa orang tua saya memasukkan saya di sekolah Katolik, mungkin pada saat itu pertimbangannya karena masalah kedisiplinan. Ya, saya tentunya tidak menyesal karena bagaimanapun saya sangat sayang dan berbakti pada orang tua saya. Orang tua saya sudah mengorbankan segala jerih payah keringat untuk kemudian bisa menyekolahkan saya. Dan kemudian Allah izinkan saya untuk kemudian menikah di usia muda. Saya waktu itu Abang Jakarta tahun 97, kemudian ketemu dengan Desi di pemilihan Abang None Jakarta tahun berikutnya. Ya, setelah itu kita berkenalan dan kemudian menikah. Saya dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama, ada yang tahu putri saya kira-kira udah usia berapa? Berapa? 15, nggak ada yang tepat. Ayo, ada yang lebih tepat? 8 tahun, aduh. Berapa? Ya, anak saya 3 bulan lagi 17 tahun ya. Alhamdulillah tua banget ya saya ya maksudnya. Iya, tapi inilah akibat hidup sehat. Jadi nggak kelihatan kan kalau usianya udah 49 ya. Ya alhamdulillah. Ya nggak kelihatan karena memang belum nyampe 49. Tapi kemudian Allah juga berikan saya kenikmatan dan amanah untuk bisa memiliki seorang putri lagi setelah kami menunggu 12 tahun ya Bun ya. Syeiza. Jadi bedanya kakak dan adik itu 12 tahun jaraknya. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti hadir ingin tahu apa sih yang membuat saya sekarang bisa tampil seperti ini. Bukan tampil menghibur, bukan tampil membawakan acara, ya, ataupun bahkan kok kenapa saya udah nggak main sinetron lagi, saya kok nggak main film lagi. Padahal 19 tahun saya bekerjanya di bidang itu dari tahun 97 sampai kurang lebih sekitar 3,5 tahun yang lalu. Boleh ya Bun, saya izin ya untuk ceritakan semua sama teman-teman kita semua ada di sini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya alhamdulillah memang waktu kuliah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seorang model, peragawan, pemain iklan, pemain sinetron, pemain film, presenter televisi, ya, sesuatu bidang yang mungkin banyak diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia karena di situ katanya menjanjikan uang yang banyak, uang yang lebih cepat, popularitas dan lain sebagainya. Betul, saya udah mendapatkan kesempatan itu semua. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu perjuangan untuk bagaimana bisa terus bekerja di sana, di mana dari segi waktu yang kita korbankan kadang bahkan 20-24 jam itu berada di lokasi syuting. Orang nggak tahu, orang nggak paham untuk membuat 1 jam tayangan sinetron itu bisa mengerjakannya. Kalau dulu 3 hari kerja, kalau sekarang karena ada stripping itu menyelesaikannya 20-24 jam. Jadi sampai di lokasi jam 8, pulangnya nanti jam 8 pagi esok harinya. Terus kemudian pulang ke rumah, tidur dulu siang, nanti jam 2 berangkat lagi dari rumah, langsung syuting lagi. Pulangnya kapan? Besok jam 12 siang. Kira-kira seperti itu. Terus ya demikian. Mungkin nggak banyak yang tahu hal-hal seperti itu. Saya tidak menyesal artinya bahwa saya pernah mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya tahu bahwa banyak kesia-siaan yang saya lakukan kemarin-kemarin ini. Kenapa? Karena motivasi saya pada saat dulu bekerja tidak lain dan tidak bukan lebih banyak adalah untuk mencari dunia, mencari harta, mencari popularitas, mengatasnamakan bahwa saya kepala keluarga, makanya saya harus berjuang buat istri dan anak-anak saya. Karena saya pikir kalau saya punya harta banyak, saya bisa memenuhi segala kebutuhan sandang pangan papan dan bisa memberikan kebahagiaan, kenikmatan buat istri saya dan anak-anak. Padahal kenyataannya
Apa yang dibutuhkan oleh istri saya dan anak-anak tidak hanya sekedar seperti itu. Ada hal yang jauh lebih besar lagi. Contohnya kebersamaan. Dulu di mana saya memang nggak bisa menghadiri banyak acara keluarga. Ulang tahun orang tua saya, anak saya, gitu. Saya nggak bisa bersama dengan mereka. Padahal itu jauh lebih penting ketimbang saya memberikan mungkin sejumlah uang sekalipun. Lalu kemudian saya sedikit lompat. Ada satu momen di mana akhirnya Allah memberikan ujian kepada saya dan juga keluarga. Selain tanggal 29 Oktober, karena itu tanggal ulang tahun saya, tolong dicatat ya. Jadi 1,5 bulan lagi ya saya tunggu. Saya nggak minta hadiahnya, tapi doanya aja ya. Minimal nanti di Instagram, wah ada yang ngucapin banyakin doa, aduh mudah-mudahan. Apakah doain yang baik-baik pastinya ya. Tanggal 6 Desember 2012. Saya mengalami kehilangan harta benda hampir seluruh yang saya miliki ada di rumah. Ya, saya tinggal di Bintaro Jaya. Saya udah tinggal kurang lebih ada 24 tahun. Ya. Tapi kemudian hari itu saya menjadi pembicara di ITB. Jam 4:30, jam 5 sore, saya dapat telepon dari ketua RW saya bahwa rumah saya kerampokan. Ya, padahal saya tinggal dalam lingkungan yang sangat aman ya Bun. Klaster 4 satpamnya, 2 di depan, 2 di belakang. Orang masuk itu harus tinggalin KTP. Orang yang jualan nggak boleh masuk dalam lingkungan klaster kita. Sangat secure, sangat aman. Tapi ternyata rumah saya, rumah kami dirampok. Dan menurut Polsek di Pondok Aren itu adalah kerugian terbesar yang pernah dilaporkan ke polisi yang pernah terjadi selama ini. Karena biasanya kalaupun ada kecurian, kemalingan, paling hilang handphone, hilang laptop, atau stick golf, hanya yang seperti itu. Tapi zaman sekarang, orang menguras isi rumah seperti kayak kita lihat di film-film zaman dulu, itu nggak ada yang pernah terjadi lagi. Tapi kenapa itu bisa terjadi di rumah saya? Yang dimana saya pada saat itu berpikir, ini nggak mungkin, saya sama tetangga semua, saya baik, saya nggak pernah punya musuh. Gitu. Saya suka bantu orang. Gak ada saya punya masalah dengan depan belakang kiri kanan saya. Tapi ternyata saya mengalami itu. Yang ditinggalkan hanya TV kebetulan karena di bracket di dinding dan satu mobil saya. Saat itu kejadian jam 1:30 siang, istri saya sedang jemput anak saya sekolah. Ya, waktu itu anak saya baru 1. Nah, saya pulang akhirnya dari Bandung jam 10 malam, rumah saya udah dalam keadaan tergembok. Kemudian saya harus bongkar dan saya lihat di situ saya udah nggak ada apa-apa. Ya, saya pada saat itu juga bercita-cita sebelum 40 saya kepengen bisa pergi haji. Jadi saya sudah nabung bertahun-tahun lamanya. Kalau saya nge-MC, syuting, saya suka tuker tuh Pak, Ibu, rupiah ke dolar. Jadi saya nabung $100, $100. Karena cita-citanya pengen haji plus. Haji plus di tahun-tahun 2012 kira-kira sekitar 8.500 US dollar. Ya, kalau berdua kurang lebih 17 ribuan. Hari itu saya sudah punya 15.700 US dollar. Yang saya nabung kurang lebih 6-7 tahun lamanya. Dan hilangnya hanya dalam tempo 30 menit saja. Ya, cincin kawin saya. Jadi nanti besok kalau ketemu di Tang City misalnya saya nggak pakai cincin, jangan dibilang saya available. Enggak, ini ada istri saya. Ya. Saya udah menikah, cuman memang sejak kejadian itu saya memutuskan memang udah nggak beli lagi cincin kawin. Yang penting kan hati saya sudah terekat dengan Desi ya. Amin. Sekarang nggak pakai cincin kawin ya, bawa istri soalnya Bu ya. Ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu kenapa Allah memberikan ujian segitu beratnya. Pada saat itu saya sangat-sangat down, saya sangat terpuruk karena dengan sisa uang yang cuma ada di tabungan, kayaknya hanya bisa bertahan hidup beberapa bulan saja. Ya, karena dulu saya berpikir rumah saya adalah tempat yang paling aman. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Saya nggak akan cerita detailnya kenapa itu bisa terjadi. Tapi itu adalah juga andil dari orang kepercayaan saya. Orang yang sudah bekerja sama saya sekian lama, dia dihipnotis, dia digendam, dia disirep. Untuk kemudian dengan tangannya, ada orang yang hanya menggunakan telepon saja, ini percaya tidak percaya, tapi bisa menyuruh dia untuk menguras seluruh isi dari rumah saya. Seperti itu kejadiannya. Nah, apa yang akhirnya kemudian membuat
saya bisa seperti ini. Pada saat kita sedang down, kita sedang terpuruk, kita sedang susah, mudah buat kita untuk mencari Allah. Mudah buat kita untuk sholat. Sholat itu gak sekedar sholat wajib. Apa istimewanya namanya wajib? Mudah bagi saya pada saat itu untuk sholat tahajud. Bangun jam 3 pagi. Ringan banget. Kenapa? Mengadu. Nangis. Gitu. Kenapa sih Allah sampai berikan saya ujian seperti ini? Saya gak punya apa-apa lagi nih selain keluarga saya. Gitu. Saya bekerja sekian belas tahun tapi kok hilangnya bisa segitu cepatnya. Mudah buat saya untuk melangkahkan kaki ini ke Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 karena saya tinggal dekat sana. Padahal saya udah tinggal belasan tahun, tapi selain sholat Jumat tidak ringan kaki ini untuk bisa 5 waktu sholat ke masjid sebelumnya. Di situ saya ketemu dengan orang-orang soleh, bapak-bapak yang gak ada sedikit pun yang mencibir saya, yang menasehati saya, mengatakan bahwa oh soalnya Mas Adrian kurang sedekah sih. Oh dulu Mas Adrian mungkin banyak maksiat sih. Oh dulu mungkin Mas Adrian pernah ngebohongin istri atau orang tua sih. Dan lain sebagainya yang sering kali membuat kita bukannya lebih ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kayaknya lebih terpuruk terus. Tapi mereka justru banyak yang merangkul saya. Saya ketemu dengan para ustadz, saya ketemu dengan marbot masjid gitu. Saya ceritaan permasalahan seperti ini. Kenapa kok Mas Adrian jadi sering di sini gitu. Dan pada saat itu saya lagi nggak punya kerjaan. 8 bulan Allah uji saya nggak punya penghasilan sama sekali. Mungkin teman-teman senang melihat, wah tapi kan uangnya banyak. Teman-teman, pada saat kita punya kerjaan, mungkin kayaknya baik-baik aja. Pada saat Allah mulai uji kita, kehilangan pekerjaan, pada saat itu kita pun masih merasa baik. Kenapa? Orang pada sibuk kerja, saya bisa nge-gym, saya bisa lari, saya bisa olahraga, saya bisa jemput anak sekolah. Mulai masuk bulan kedua, mulai bingung. Bukan uangnya mungkin masih ada. Tapi kenapa kok saya nggak dibutuhkan orang? Nggak ada yang mau memberikan pekerjaan kepada saya. Sampai kemudian akhirnya saya kembali lagi dengan cerita tadi para ustadz, di mana mereka kemudian bilang bahwa Allah tuh sebenarnya sayang banget sama Mas Adrian. Sayang gimana dalam hati saya? Saya hilang hampir 700 juta Bapak dan Ibu. 700 juta dalam tempo 30 menit. Karena dulu saya hobi banget ngumpulin jam tangan mewah, saya hobi banget ngumpulin dolar buat berangkat haji, saya hobi banget ngumpulin gadget, ngumpulin perhiasan buat istri, baik itu tas-tas mewah, sepatu-sepatu, kemudian kacamata, branded, semuanya segala macam barang-barang mewah. Itu saya suka banget dulu. Ya. Tapi saya kemudian diingatkan bahwa kamu tuh tidak akan pernah dikatakan benar-benar mencintai Allah kalau kamu belum pernah diuji dari sesuatu yang sangat kamu cintai. Kalau saya dulu cintanya adalah kepada harta, insya Allah saya akan mendapatkan ujian daripada harta. Kalau kamu begitu mencintai keluarga, istri maupun anak, insya Allah cepat atau lambat kita akan diuji dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita cinta dengan jabatan, dengan tahta, dan besar kemungkinan kita juga akan diuji dari itu. Dan sudah banyak kita lihat di sekitar kita, di surat kabar, media, baik cetak maupun online, apa yang tadi saya sampaikan. Dan itu semua terbukti. Kenapa? Karena itu bukan kata-katanya Ustadz, tapi itu adalah suri tauladan kita, Nabi Muhammad kita, yang dimana di situ ada dalam kalam-kalam Allah di dalam Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran, saya saat itu sangat-sangat percaya. Ya, nah disitulah kemudian saya jadi semangat karena saya ketemu lagi suatu ayat di Al-Baqarah ayat 286. Ada yang tahu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Allah tidak akan menguji seseorang atau membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia juga akan mendapatkan ujian ataupun juga siksaan dari apa yang dikerjakannya. Jadi saya merasa saya adalah orang yang terpilih. Ya. Kenapa itu datang ke saya? Karena Allah tahu bahwa saya akan bisa melewati proses ini. Kenapa tidak diberikan kepada saudara saya, sepupu saya atau yang lain gitu? Karena mereka mungkin akan punya bukunya sendiri, buku perjalanan kehidupannya sendiri. Disitulah saya mulai bangkit. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah, orang-orang yang hidupnya banyak ujian. Hati-hati dengan istidraj.
Kalau saat ini hidup kita rasanya kayak baik-baik aja, mulus-mulus aja, tenang-tenang aja, anak-anak baik-baik aja, suami baik-baik aja, belum tentu. Artinya itu adalah keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan itu juga ada ujian buat kita. Ya. Jadi disitulah yang membuat saya kemudian semangat. Karena Nabi Muhammad, seluruh nabi, para rasul, sahabat-sahabat, hidupnya gak ada yang mudah, gak ada yang smooth-smooth aja. Ada yang dibunuh, ada yang diberikan penyakit, ada yang dikhianati oleh istri dan anak-anaknya, oleh para kaumnya. Kalau kita cuma kehilangan harta benda 700-an juta, kalau kita kemudian ditinggalin sama pasangan hidup kita, kalau kita mungkin punya anak yang narkoba, kalau kita misalnya kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, itu masih gak ada artinya daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dialami oleh para pendahulu kita. Jadi jangan pernah berkecil hati. Ya, dari setiap kesukaran itu pasti akan ada kemudahan. Dari setiap cobaan pasti ada hikmah di balik itu semua. Masya Allah gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa sampai ketemu dengan masjid ataupun ketemu dengan, kalau teman-teman lihat saya kenapa banyak bisa bergaul dengan ustadz-ustadz, dengan sahabat-sahabat soleh. Karena inilah ganjaran bagi orang yang mau bersabar, mau ikhlas dalam menghadapi setiap perjalanan babak-babak kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya hidup kita nggak lain nggak bukan adalah hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Orang pada bilang, oh dunia ini adalah tempat kita hidup. Bukan, dunia ini tempat kita meninggal. Kan sudah tahu, semua keyakinan apapun agamanya, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang membedakan cuma 3 hal. Yang pertama, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan dalam keadaan seperti apa kita akan berpulang. Hanya seperti itu. Disitulah saya tersadar untuk kemudian saya nggak mau lagi menyia-nyiakan hidup saya. Saya ingin kembali ke jalannya Allah. Saya sadar bahwa untuk saya berhijrah, saya butuh sekali bantuan. Saya nggak pernah nyantri, makanya saya banyak bersahabatlah dengan para santri. Saya nggak pernah sekolah di aliyah, madrasah seperti itu. Saya berguru dengan para ustadz, berdekatan dengan para ulama. Mungkin sedikit banyak saya ada kecipratan ilmu dari mereka. Saya butuh sahabat karena saya sadar iman itu naik turun. Saya perlu diingatin, saya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, doain mudah-mudahan saya dan istri bisa terus istiqomah. Nanti kita akan sedikit sharing-sharing. Amin. Saya kepengen dengar juga. Mungkin teman-teman pengen tahu bahwa setelah saya berhijrah, apakah istri saya penampilannya sekarang sudah seperti ini? Tidak. Pada saat saya sudah berlari, istri saya masih jalan seperti siput. Pada saat saya tahu ada dalam Al-Quran bahwa ada kewajiban bagi seorang wanita untuk menutup auratnya, tidak mudah juga buat saya untuk bisa meyakinkan istri saya. Ini bukan kemauan saya. Tapi pada saat itu saya mungkin begitu marahnya dan begitu sempat bersih tegang pada saat istri saya tidak mau menuruti apa yang saya sudah sampaikan. Karena ya saya pikir bahwa sayalah yang nanti akan menanggung dosanya apabila istri dan anak-anak saya tidak mau menutup auratnya. Mas Adrian, ya? mungkin kita tanya kesaksiannya, saksi hidupnya ya gantian. Duduk aja Bu ya, duduk aja ya. Kita tadi Mas Adrian sudah menggambarkan betapa hijrah itu sulit atau gampang Mas? Sulit atau gampang sih sebenarnya hijrah itu Mas? Hijrah itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya, tapi yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan petunjuk. Ya. Oke. Hijrah itu berat. Ya. Hijrah itu berat. Bukan rindu yang berat ya. Tapi Allah itu akan membuat diri kita kuat. Masya Allah.